Ya. Langsung aja Pak Arif. Terakhir-terakhir ini kita sering mendengar bahwa, terutama saya di puskesmas, bahwa puskesmas di tempat tenaga kita ditempatkan yang bukan profesi kita Pak Arif. Seperti menjadi kepala tata usaha, atau bendahara barang, dan lain sebagainya. Yang kedua, sehubungan dengan otonomi daerah. Seperti kita ketahui bahwa terjadi pergantian pimpinan daerah, sering kita ketemui bahwa perawat-perawat kita misalkan dari puskesmas, malah dengar-dengar ada yang dipindah ke kelurahan Pak Arif. Mohon maaf ini. Itu bagaimana dari PPNI Pusat menyikapinya Pak Arif? Terima kasih, cukup sekian. Baik, terima kasih Pak Budianto. Mungkin langsung saja Pak Harif ataupun Ibu Oos nanti akan menambahkan, siapa silakan. Ya, begini, pertama sosialisasi terhadap Permenpan 35 2019 itu memang bukan hanya untuk perawat, ya, tetapi juga untuk para penyelenggara pemerintahan daerah, ya, termasuk itu BKD dan bupati serta perangkat daerahnya. Saya kira ini yang akan ke depan yang harus kita fasilitasi Bu Ati ya. Dan kita sudah janji juga dengan pusat itu untuk sosialisasi dan juga Menpan untuk sosialisasi kita bersama bertiga kepada siapa? Pertama kepada BKD yang mewakili unsur pemerintah daerah yang mempunyai kekuasaan di dalam rangka pembinaan kepegawaian yang ada di daerah. Nah, mungkin mereka atau beliau belum tahu tentang fungsi jabatan fungsional perawat. Nah, tetapi di Permenpan Jafung itu sendiri sudah sedemikian rupa dimunculkan peran-peran perawat yang dapat dilakukan di puskesmas yang memberikan kesempatan yang besar untuk mereka mengumpulkan angka kredit sebagai perawat di puskesmas, gitu ya. Begitu Bu Ati ya, kalau nggak salah ya. Ya, ini itu seperti itu. Sehingga tentu dalam Permen PP 11 tentang manajemen SDM itu juga kan mengikat pada seluruh pemerintahan ya, termasuk pemerintah daerah. Jadi dari sisi rekrutmennya ya, kemudian ini dan sebagainya itu memang harus dipertimbangkan. Bahkan untuk menerima seorang perawat menuju Jafung itu juga syaratnya STR kok, gitu ya. Syaratnya surat tanda registrasi gitu. Jadi sebenarnya Permenpan itu sudah memberikan sebuah kerangka sebenarnya untuk menempatkan perawat pada tempat yang sebenarnya. Nah, mungkin anomalinya adalah kaitannya dengan pemahaman di pemerintah daerah. Tetapi juga kadang-kadang teman-teman juga menawarkan diri, mau menjadi lurah, mau menjadi camat, ya. Tapi itu adalah pilihan, ya, pilihan, ya. Tapi dari sisi profesi kita sudah memperjuangkan bagaimana profesi ini bisa berjalan di tempat-tempat tersebut. Namun kita tidak bisa menyalahkan orang mau jadi camat. Orang mau jadi pejabat di lingkungan daerah itu fine, itu baik-baik saja sebagai sebuah bahkan kalau bisa sih dapat mendukung kebijakan-kebijakan untuk pengembangan profesi perawat di daerah itu gitu. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Ya Pak Budianto itu dari Pak Arif. Mungkin Bu Oos akan menambahkan sekaligus kalian closing statement boleh Bu? Ya. Saya kira jawaban Pak Haris sudah sangat komprehensif ya Pak. Iya. Pada prinsipnya kalau saya kan waktu kita menyusun Permenpan 35 kan juga oleh teman-teman perawat sendiri ya. Pasti saya yakin sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga sudah sesuai dengan hanya memang pada tatanan implementasi saja memang sering ada kesenjangan di pusat dan di daerah mungkin Pak seperti itu. Mungkin harus terus-menerus sosialisasi, advokasi seperti itu barangkali. Saya kira saya sudah banyak dijawab tadi sama Pak Harif. Saya kira secara detail juga nanti untuk Permenpan 35
Baik, terima kasih Bu Oos atas penjelasannya dan Pak Harip yang sudah komprehensif. Mungkin Pak Budianto nanti waktunya tidak cukup kalau kita membahas Permenpan di sini Pak. Nanti kita bisa lanjutkan. Kebetulan ada tim pengkawal jabatan fungsional perawat di DPP, nanti bisa berkoordinasi dengan kami Pak Budianto. Karena sudah jelas dalam Permenpan 35 itu sudah jelas koridor bagaimana seorang japung perawat harus mengerjakan tugas pokoknya. Kira-kira begitu. Baik, applause untuk Ibu dan Bapak narasumber, Pak.